Shalom. Halo anak-anak, apa kabar? Walau sebelum dengar nih jawaban kalian. Halo anak-anak Batita, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore. Sekarang ganti. Halo anak-anak balita, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Yang terakhir ini. Halo anak-anak Indria, apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Yes, yes. Hore. Senang sekali hari ini. Losu Juliet boleh bertemu kalian. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali. Nah anak-anak, gimana kabar kalian? Yang baik itu membuat kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita ini miliknya dan Dia menjadikan kita istimewa. Kita nyanyi, ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, anak-anak, senang sekali kita semua bersuka cita hari ini pastinya ya. Ayo sebelum kita melanjutkan ibadah kita, anak-anak yang istimewa, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami senang hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Terima kasih karena kami menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memilih kami menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Hari ini kami mau beribadah sekali lagi ya Tuhan. Tolong setiap kami, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tahu enggak? Sudah berapa lama ya kira-kira kita ada di rumah saja? Kita beribadah di rumah kalian masing-masing. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Iya benar, sudah lama banget. Sudah 7 bulan anak-anak. Rasanya kangen nih, pengen bisa kembali beribadah di gereja kayak dulu. Sabar ya, walaupun kita berjauhan, anak-anak beribadah di rumah, lalu Juliet ada di sini, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Yesus itu Dia Tuhan yang selamanya menjadi Tuhan kita. Kita mau nyanyi lagu ini, dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku,
dalam. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Wah, anak-anak, kita punya Yesus yang selamanya mengasihi kita. Yesus yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Bahkan kalau di dalam lagu tadi, Yesus mau menyelamatkan setiap kita, anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar serial yang baru tentang Yesus yang mengasihi setiap orang. Yesus yang mau menjadi sahabat buat setiap orang yang lemah. Ayo anak-anak, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya sudah ajak kalian berdoa lebih dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami rindu ya Tuhan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Saat kami mendengar, tolong kami mengerti firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, cerita hari ini diambil dari Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita, anak-anak di rumah bisa ditemani mama papa. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai 26. Lalu ulangi ya, Lukas 5 ayat 17 sampai ayat 26. Wah, penuh sekali. Rumah itu penuh sekali. Yesus ada di sana anak-anak. Yesus mengajar orang banyak yang ada di sana. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus hebat anak-anak. Dia sangat hebat, lebih hebat dari dokter manapun. Semua penyakit bisa Yesus sembuhkan. Semua orang kepingin melihat Yesus, mereka kepingin bertemu dengan Yesus. Apalagi mereka yang sakit, mereka kepingin disembuhkan oleh Yesus. Di dalam Lukas ini ada cerita tentang beberapa orang yang berteman dengan seorang lumpuh. Anak-anak tahu, orang lumpuh itu nggak bisa berjalan. Dia tidak bisa bergerak juga. Dia hanya bisa berbaring, tidur di ranjangnya saja. Wah, orang-orang ini mereka berteman baik anak-anak. Mereka sangat dekat satu dengan yang lain. Mereka bersahabat. Dan mereka sudah sering dengar cerita tentang siapa Yesus.
tentang kehebatan Yesus. Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan sakit apapun, semua penyakit bisa Yesus sembuhkan. Nah, hari itu anak-anak, mereka dengar dari tetangganya kalau Yesus sedang berada di kota mereka. Karena itu mereka bersiap-siap membawa temannya si lumpuh itu supaya bisa bertemu dengan Yesus. Karena mereka percaya anak-anak, Yesus pasti bisa menolong, menyembuhkan teman mereka yang lumpuh itu. Mereka bersiap-siap. Mereka membawa teman mereka di atas kasurnya anak-anak. Dengan senang hati mereka melakukannya karena mereka sayang kepada temannya ini. Mereka menggotong temannya yang lumpuh ini, sahabat mereka ini, dan mereka jalan dari rumah mereka ke rumah di mana Yesus sedang mengajar orang banyak. Anak-anak, tapi sayangnya ternyata sesampai mereka di sana, rumah itu penuh. Begitu banyak orang di rumah itu. Jadi mereka tidak mungkin masuk ke rumah itu. Waduh, gimana ya caranya? Mereka berpikir, gimana caranya mereka bisa bertemu dengan Yesus? Gimana ya caranya supaya teman mereka ini bisa ketemu dengan si lumpuh ini, bisa ketemu dengan Yesus? Mereka mulai berpikir dan berpikir. Lalu mereka menemukan cara. Kita akan masuk ke rumah itu lewat atap. Jadi mereka mulai menggotong kembali ranjang si lumpuh ini. Mereka naik tangga menuju ke atap. Naik ke atap rumah itu. Lalu mereka mengikat kasur itu di keempat ujungnya dengan tali. Supaya mereka bisa menurunkan temannya itu ke dalam rumah itu. Sesudah itu mereka membongkar atapnya anak-anak. Dan mulai dengan sangat hati-hati mereka menurunkan si lumpuh. Mereka berempat bekerja sama. Pasti ini gak gampang anak-anak. Mereka harus hati-hati dan menjaga supaya si lumpuh temannya ini gak jatuh anak-anak. Wah, gimana kira-kira? Ternyata mereka berhasil anak-anak menurunkan si lumpuh teman mereka ini ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Wah, hebat sekali teman-teman si lumpuh ini. Betapa senangnya punya teman yang begitu baik dan mengasihi. Semua orang termasuk Yesus yang ada di sana, mereka heran. Dan Yesus melihat kepada si lumpuh ini. Yesus melihat dia dengan penuh belas kasihan anak-anak. Dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wah, Yesus mengampuni dosanya. Dan bukan hanya itu anak-anak. Yesus juga menyembuhkan si lumpuh ini. Yesus berkata kepada dia, ayo bangunlah. Angkat kasurmu dan berjalanlah. Anak-anak, orang lumpuh ini dia taat, dia menurut, dia mendengar apa yang Tuhan suruh. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia bangun dari tempat tidurnya dan dia melipat kasurnya dan dia berjalan. Wah, pastinya dia senang sekali sampai dia bersorak gembira. Karena apa? Setelah begitu lama dia tidak bisa melakukan apa-apa, sekarang dia bisa berjalan. Dia sembuh anak-anak. Siapa yang menolongnya? Yesus. Dan dia berterima kasih kepada Yesus. Semua orang yang lain yang ada di rumah itu, mereka sangat heran. Wah, ternyata Yesus ini benar-benar hebat, sangat hebat. Mereka memuji Yesus dan
Dia Tuhan yang sangat hebat. Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap orang. Apalagi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak berdaya. Yesus itu yang hebat. Dia mau menjadi sahabat siapa saja. Dia mau menjadi sahabat anak-anak di rumah. Dia juga mau menjadi sahabat Lausu. Yesus mau menjadi sahabat yang sejati untuk kita semua. Yesus sahabatku, Yesuslah sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Siapa tadi sahabat kita anak-anak? Yesus, sahabatmu, sahabatku, sahabat kita. Kita nyanyikan lagi ya. Sahabatku, Yesuslah sahabatku. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita, sahabatku, sahabatku. Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Wah, anak-anak, kita punya sahabat yang sejati. Sungguh beruntung orang lumpuh itu juga punya sahabat yang sejati. Teman-teman yang sangat baik, teman-teman yang sayang padanya. Dan teman-teman ini mau membawanya bertemu dengan Yesus. Sehingga dia sembuh anak-anak. Nah anak-anak, kita pun seharusnya seperti teman-teman si lumpuh tadi. Yang mau menolong dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Kenapa ya kita harus berteman dengan orang lain? Kenapa kita harus bersahabat dengan orang lain? Tahu enggak jawabannya? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mau menjadi sahabat kita anak-anak. Jadi sekarang apa ya yang harus kita lakukan? Di masa COVID ini mungkin ada keluarga kalian, saudara-saudara kalian, atau mungkin teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian mungkin sedang sakit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa anak-anak. Kita berdoa untuk mereka, kita minta Tuhan menyembuhkan mereka. Kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan menunjukkan kasih kita dengan cara berdoa untuk mereka. Berdoa khususnya untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus senang kalau kita mengasihi orang lain. Kalau kita menjadi teman bagi orang lain. Anak-anak tahu, saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, artinya kita memang sahabat Tuhan anak-anak. Di ayat hafalan kita hari ini, Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Hari ini kita ambil dari Alkitab ini, yang baru anak-anak. Di mana? Kita buka sama-sama yuk. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Apa ya bunyinya? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yohanes 15
ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini kata Yesus anak-anak. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bisa anak-anak? Nanti kalian coba lagi ya bersama mama papa, hafalkan ayat ini. Yohanes 15 ayat 14. Nah, anak-anak, kita senang punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa bersama, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengasihi si lumpuh dan juga Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan mau menjadi sahabat yang sejati bagi setiap kami. Di saat yang tidak enak, bahkan di saat apapun, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, sahabat kami yang sejati. Karena itu Tuhan, kami berjanji, kami juga mau seperti Tuhan, mengasihi orang lain, menjadi sahabat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami di dalam hari-hari kami ke depan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, ada satu yang kalian gak boleh lupa ya. Kita punya bejana untuk Tuhan. Jangan lupa diisi ya. Kita juga memberikan hidup kita, diri kita menjadi bejana untuk Tuhan. Yaitu dengan apa tadi? Menjadi sahabat buat orang lain. Melakukan perintah Tuhan. Itu artinya kita menjadi bejana untuk Tuhan. Anak-anak, di seri ini tentang Yesus adalah sahabat, anak-anak akan membuat craft, aktivitas. Dan craft ini akan dikirim paketnya ke rumah kalian. Mungkin beberapa hari ke depan ini. Nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah, mungkin bisa minta tolong papa dan mama ya. Oke? Sampai di sini ibadah kita. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan ingat janjimu untuk menjadi sahabat bagi siapa saja, oke? Sampai ketemu minggu depan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.